Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita dalam Ad-Durratul Bahiyah. Masih dalam bab maf'ul ma'ah, ya. Kemarin pembahasan tentang ta'rif dan contoh. Dan sekarang pembahasannya adalah tentang yang setelah wawu itu ada yang harus mansub sebagai maf'ul ma'ah, ada yang tidak. Ini akan dibahas. Kata beliau rahimahullah dalam matan, wa qad yajibun nasbu 'alal maf'uliyati. Ya. Kadang di suatu keadaan isim setelah wawu itu wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Nahu al-misalain al-akhirain. Seperti dua contoh terakhir, yaitu istawal ma'u wal khasyabatah dan ana sa'irun wan nilah. Ini wajib mansub, ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah, ya, sebab wajib mansubnya karena yang setelah wawu tidak melakukan pekerjaan itu bersama yang sebelum wawu, tidak bisa, ya. Dia cuma bersama saja tapi bukan pelaku. Wa nahu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ya, juga wa ityanahu juga tidak boleh harus dimansubkan sebagai maf'ul ma'ah, enggak boleh diatofkan kepada al-qabih, ya. Karena rusak maknanya, ya. Jadi salah, ya. Jangan melarang yang jelek dan melakukannya, ya. Melarang yang jelek, melarang melakukannya, ya. Ini bertentangan, ya. Jadi dia harus fathah, mansub sebagai maf'ul ma'ah. Contoh yang lain, wa mata Zaidun wa tulu'ash syamsi. Juga tulu'ash syamsi wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah karena enggak bisa diisyraq dengan Zaid dalam satu hukum, yaitu mata, ya. Yang mata Zaid saja, sedangkan tulu'ash syams enggak bisa, ya. Makanya dia harus mansub, ya. Wa qawlihi ta'ala fa ajmi'u amrakum wa syurakahkum, ya. Ya. Hendaklah kalian berazam, ya, untuk melakukan perkara kalian, ya, rencana kalian, wa syuraka'akum bersama sekutu kalian. Syuraka'a harus sebagai maf'ul ma'ah, bukan diatofkan kepada amrakum, ya. Karena amrakum itu sesuatu yang maknawi, ya. Sesuatu yang bisa diazamkan, ditekad bulatkan. Sedangkan syuraka bukan sesuatu yang ditekad bulatkan, tapi yang lain, ya. Bagaimana akan dijelaskan di syarah insyaallah. Al-muhim, dhabitnya yang setelah wawu itu wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah kalau enggak bisa diisyraq, digabungkan dengan yang sebelumnya dalam satu hukum. Ini yang pertama, wajib mansub. Yang kedua, waqad yatarajjahu an-nasbu 'ala al-hadfi, ya. Boleh dua-duanya, tapi mansub sebagai maf'ul ma'ah itu lebih rajih, ya. Yang kedua dan yang ketiga boleh dua-duanya, tapi ada yang lebih rajih, ya. Di sini yang lebih rajih adalah maf'ul ma'ah, ya. Kalau diatofkan boleh juga. Nahu qumtu wa Zaidan. Ya, Zaidan bagusnya mansub, ya. Walaupun boleh diatofkan kepada dhamir ta menjadi qumtu wa Zaidun, tapi kurang bagus dari sisi lughah. Yang ketiga, waqad yatarajjahul 'athfu 'alaihi, ya, kebalikannya.
Boleh dua-duanya tapi diatofkan yang setelah wawu kepada yang sebelum wawu itu lebih bagus. Nahul misalil awal, seperti contoh pertama, ja'al amiru wal jaisyah, ya. Wa nahu ja'a zaidun wa amrun, ya. Boleh wa amran, ya. Fal 'atfu fihima wa fima asbahahuma arjahu, ya. Ataf pada dua contoh tadi dan yang semisal dengannya lebih bagus, rajih, li'annahul aslu, ya. Karena itu hukum asal dari sesuatu yang bisa digabungkan dalam satu hukum, dia diatofkan. Bukan dibedakan satunya fa'il, satunya maf'ul ma'ah, ya. Atau yang semacamnya. Asy-syarah qauluhu wa qad yajibu an-nasbu ila akhirih. Innama yajibu an-nasbu idza wujida mani'un yamna'u min al-'athfi kama taqaddama bayanuhu fil misalain as-sabiqain, ya. Wajib dimansubkan kalau ditemukan ada penghalang untuk bisa diatofkan sebagaimana sudah dijelaskan pada dua contoh yang terdahulu, yaitu penghalangnya intinya tidak bisa diatofkan, ya, kepada yang sebelumnya karena ya nggak bisa, ya. Misalnya yang contoh pada matan itu anasa irun wan nila, ya. Yang jalan kan cuma ana, ya. An-nil ya tidak jalan tetap di situ, ya. Wa qawluhu wa nahu la tanha 'anil qabih wa ityanahu bi nasbi ityanahu, ya. فإنما وجب النصب في هذا المثال لأنه لو عطف على المجرور لكان خلاف المعنى المراد. Kenapa wajib mansub wa ityanahu? Karena kalau ityanahu diatofkan kepada isim majrur sebelumnya, anil qabih wa ityanihi, maka ini jadinya akan berbeda dari maksud yang diinginkan. Jadil muradun nahyu 'anil qabih ma'a ityanika iyyah, ya, karena makna kalam tadi adalah menggabungkan antara dua kejelekan, ya. Ya, bukan menggabungkan antara dua kejelekan, yaitu menggabungkan antara dua yang bertentangan. Ya, an-nahyu 'anil qabih ini bagus, ya. Tapi ityan, ya, dia sendiri melakukan, ya. Ini yang tidak bagus, menggabung yang bagus dengan yang jelek, ya. Kalau satu saja, yaitu an-nahyu 'anil qabih, ya bagus, ya. Atau ityanuka lil qabih, ya jelek. Yang digabung juga jelek, ya. Bagusnya cuma satu, ya. Walaysal murad an-nahya 'anil ityan bil qabih mutlaqan. Bukan maksudnya melarang orang untuk nahi mungkar, ya, terhadap perbuatan qabih, bukan, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Yang dilarang adalah jangan kamu menggabungkan dua perkara yang bertentangan ini, ya. Lakukan an-nahyi 'anil qabih saja, ya. Wanzur mujiban nida was-sujahi, ya. Itu meraji'nya. Mujiban nida wallahu alam. Ana enggak tahu ini kitab ini. Sujahi hasyiyah qatrun nada di antaranya. Wa qawluhu wa mata zaidun wa dhuluha asy-syamsi bin nasbi, memansubkan thulu'a. Wa inna ma wajaba an-nasbu li'anna al-'athfa yaqtadi at-tashrika fil ma'na, ya. Kenapa wajib mansub sebagai maf'ul ma'ah? Karena kalau kita atofkan wa dhuluhu asy-syamsi, atof itu kan fungsinya tasyrik, menggabungkan dari sisi makna, ya, dua perkara atau lebih, ya. Nah, makna yang dimaksud di sini al-maut, ya, mati, ya. Wa tulu' asy-syamsi la yaqumu bihil maut, sementara terbitnya matahari itu tidak bisa disifati dengan mati,
ya, yang bisa mendapat sifat ini ya hanya Zaid, ya. Ini penghalangnya. Wa qawluhu fa jami'u amrakum wa syuraka'akum bin nasbi ay ma'a syurakaikum, ya. Bersama teman-teman kalian. Wa innama wajaba an-nasbu fihi li'anna lafza ajma'a bil hamzati innama yata'allaqu bil mahani duna zawat. Kenapa syuraka'akum walaupun sama mansub dengan amrakum tidak bisa dibilang wawunya waw ataf? Karena lafal ajma'a yang sebelumnya itu ajmi'u pakai hamzah qat'i, dia terkait dengan ma'ani, sesuatu yang maknawi, ya. Bukan sesuatu yang zawat, benda dan lain sebagainya. Ya, ajma'a itu artinya, ya. Misalnya ajma'tu ra'yi, ya, aku ra'yi pendapatku, ajma'tu yaitu aku berazam, ya. Bertekad bulat, bertekad kuat. Ya. Wala taqul ajma'tu syuraka'i. Tidak boleh ajma'tu syuraka'i. Ya, ra'yi sesuatu yang maknawi bisa. Kalau syuraka sesuatu yang zati, ya, ada bendanya. Enggak bisa pakai ajma'. Kalau ja'alna al-wawa 'atifatan lakana fihi isti'mal ajma'a fi zawat. Kalau kita bilang wawunya wawu ataf, syuraka'akum mansub karena diatafkan kepada amrakum, berarti kita telah memakai fi'il ajma'a pada zawat, ya. Syuraka'akum kita bilang ajmi'u syuraka'akum, ya, bukan. Tidak bisa. Lianna taqdir hina idzin ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Itu takdirannya. Kalau pakai ataf. Ya. Wa huwa innama yusta'malu fil ma'ani duna zawat kama taqaddam. Ya. Padahal dia hanya dalam suatu yang sifatnya ma'nawi, yang bisa difahami pikiran, bukan sesuatu yang bisa dilihat mata. Ya. Ya. Di antara makna ajma'a adalah berazam. Man lam yujmi' as-siyam min al-lail fala siyama lahu. Kama qala atau kama ruya, ya. Dalam hadis, barang siapa yang tidak lam yujmi', tidak berniat as-saum, ya, untuk puasa wajib min al-lail di malam harinya, fala siyama lahu, maka dia tidak ada puasa baginya, tidak sah, ya, karena enggak meniatkannya sebelumnya. Ini ajma'a berarti maknanya meniatkan, ya, menguatkan tekad, ya. Kan enggak pas kalau dipakai untuk syuraka, ya. Ya, wa hadza bi khilafi jama'a allati biduni hamzatil qata' fa innaha tusta'malu fil ma'ani waz zawat. Beda halnya kata jama'a mujarradnya. Ya, bisa dipakai untuk zawat, bisa dipakai untuk ma'ani. Taqul jama'tu amri, aku mengumpulkan perkaraku, ya. Ya, mengumpulkan perkaraku, yaitu konsentrasi, ya, pada urusannya, ya. Wa jama'tu syuraka'i, aku mengumpulkan sekutuku. Qala ta'ala fa jama'a kaidahu tsumma ata, ya. Firaun mengumpulkan tipu dayanya, kemudian datang. Ini maknawi, tipu daya. Kemudian wallazi jama'a malan wa addadah, mengumpulkan harta. Ini suatu yang zahir, zati, terlihat. Fa jama'a fil awwal lil ma'na fi tsani lil zat. Yang pertama yaitu jama'a kaidahu, itu makna, maknawi. Yang kedua zat, itu mal. Ya. Wa qawluhu qad yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi. Model kedua. Boleh dua-duanya tapi nasab lebih rajih. Wa inna ma yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi idza amkana al-'athfu bi dha'fin. Ya. Ya, bisa juga dibaca bi dha'fin, ya. Dhammah, ya. Kenapa lebih rajih nasab dibanding athaf? Yaitu ketika athaf boleh tapi dhaif secara lughah. Kamisal al-musannif, qumtu wa zaidun, ya, qumtu wa zaidan, liannahu la yahsunu al-'athfu 'ala adh-dhamir al-marfu',
Karena tidak bagus ya mengatofkan isim zahir kepada dhamir yang marfu yang muttasil ya. Marfu muttasil, bukan marfu munfasil ya. Munfasil seperti ana, marfu, tapi munfasil. Kalau muttasil seperti tu ya. Ta, ti, tum, tuma dan seterusnya. Ini enggak boleh diatofkan pada dhamir marfu muttasil illa ba'da tauqidihi bi dhamirin munfasil. Kecuali jika sudah ditaukid dengan dhamir munfasil dulu. Au bi ayyi fasilin kana, atau sebelum diatofkan ada pemisah antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihi, dengan apapun selain waw itu ya. Fal awal, contoh yang pertama ya sudah ditakkid dengan dhamir munfasil, qumtu ana ya. Ana itu dhamir fi mahalli raf'in takkid dari ta ya, fa'il pada qumtu. Wa zaidun diatofkan kepada ana ya. Wa qawlihi ta'ala uskun anta ya. Anta taukid dari dhamir al-mustakin yang ada di uskun, yaitu anta juga. Wa zawjuka diatofkan kepada anta ya. Al-jannah. Zawjun itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Zawjuka berarti istrinya. Zawjuki berarti suaminya ya. Bisa zaujun, bisa zaujatun ya. Tapi Anda pernah dapat, Allah alam, saya ingat Anda yang lebih fasih zaujun, menyebut istri itu zaujun tanpa tak ya. Dilihat lagi ya. Itu yang lebih fasih katanya. Wasani nahu qumtul yauma wa zaidun ya. Contoh yang kedua yaitu diatofkan yang setelah wawu kepada yang sebelumnya tapi sudah difasil ya. Di sini fasil dengan zaraf ya. Qumtu al-yauma wa zaidun. Zaidun diatofkan kepada dhamir ta. Ana ya. Kenapa boleh? Karena sudah difasil ya. Yang kurang bagus, yang tidak bagus adalah langsung ya. Wa qawlihi ta'ala ma asyrakna wala abauna ya. Nah ya. Itu ma'tuf alaih. Kemudian ma'tufnya adalah abauna ya. Kami tidak berbuat syirik, tidak pula bapak kami. Apa fasilnya di sini? Fasilnya adalah la ya. Ya, tanbihun. ذهب الجمهور إلى أن النصب في نحو قمت وزيدا واجب لأنه لا يجوز عندهم العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل أو بأي فاصل ya. Ya, beliau menukil pendapat lain ya. Tadi kan dinukil satu pendapat yaitu mengatofkan isim zahir secara langsung tanpa fasil kepada dhamir muttasil yang marfu itu qabih ya, dhaif secara lughah ya. Pendapat yang lain itu la yajuz, tidak boleh ya. Berarti qumtu wa zaidan menurut pendapat yang sekarang dinukil itu wajib, harus ya. Bukan lebih rajih tapi harus ya. Karena menurut mereka tidak boleh mengatofkan pada dhamir marfu muttasil kecuali setelah ditakkid dengan dhamir munfasil atau setelah dipisah dengan pemisah apapun. Wassahihu jawazuhu ala dha'fin atau dha'fin kama taqaddam. Tapi pendapat yang sahih menurut beliau adalah boleh ya. Walaupun itu dhaif. Wa qawluhu wa qad yatarajjahu al-'athfu 'alaihi ya. Ya, kadang athaf itu lebih rajih dibanding maf'ul ma'ah. Wa inna ma yatarajjahu al-'athfu 'ala an-nasb idza amkana bila dhu'fin kamisalil musannif ya. Lebih rajih athaf dibanding nasab sebagai maf'ul ma'ah jika bisa diatofkan tanpa kelemahan dalam sisi lughah ya. Seperti dua contoh yang disebutkan oleh al-musannif ya. Ja'a Zaidun wa Amrun ya. Dan seterusnya ya.
Ja'a al-amir wa apa? Wal jaishu, ya. Wa inna makana rajihan li'annahu al-aslu fil wawi, ya. Kenapa lebih rajih wawunya dijadikan wawu athaf bukan wawu ma'ah? Karena itu hukum asal wawu, dia huruf athaf. Wa qad amkana bila dha'fin. Di sini bisa tanpa ada kelemahan, berarti kembalikan ke asal, ya. Dan mengetahui hukum asal segala sesuatu itu adalah bab yang penting, ya. Dalam ilmu nahu, ilmu yang lain, ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu yang penting, mengetahui hukum asal sesuatu, yang mana ketika kita ragu, kembalikan ke asalnya, ya. Wa qawluhu wa fima asbahahuma ay mimma huwa khalin an dhu'fin fil lafzi, ya. Itu yang tidak ada kedhaifan dalam lafaznya. Hukum asalnya dia athaf fil lafzi wal ma'na, nahu qumtu ana wa zaidun. Ini hukum asalnya diathafkan pada ana, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca. Berikutnya masuk ke pembahasan al-musyabbah bil maf'ul bihi yang sudah disinggung di awal. Di sini baru disinggung, ya. Nanti akan dibahas lengkap di akhir, ya. Sekarang cuma disinggung sedikit. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.